Gimana caranya selain kita berakhlak mulia supaya Allah Subhanahu wa taala nge-like postingan keislaman kita. Salat kita Allah like, puasa kita Allah like, taklim kita Allah like, kalimat-kalimat kita Allah, captionnya kita tuh Allah like. Gimana caranya? Kita harus mengatakan itu dengan hati. Ketika kita bilang hasbiyallah wa ni'mal wakil. Coba rasakan, kita ngerasa Allah itu cukup gak sih? Kalau belum cukup, ulang lagi. Kenapa kalimat-kalimat zikir disuruh ulang-ulang? Bukan sekedar pahala, itu mah insya Allah kalau kita ikhlas berpahala. Tapi ada pesan lain selain pahala, yaitu pesan harus ada repetitive magic power. Harus ada pengulangan supaya lebih kerasa di dalam hati kita. Hasbiyallah, oh belum berasa. Hasbiyallah, belum berasa. Hasbiyallah, kayak gitu terus sampai kayak kita mengukir hati kita dengan kalimat itu. Pertama kita ukir kan nggak terlalu jelas tuh tulisannya. Ukir lagi sampai benar-benar mantap di hati kita. Hasbiyallah artinya cukup Allah, yang lain saya nggak butuh Allah doang gitu. Kalau saya dekat kepada yang lain bukan karena saya butuh sesuatu dari dia, karena saya pengen berbuat baik kepada dia. Kita dekat sama manusia karena kita pengen memberi kebaikan untuk manusia, bukan karena ada maunya. Kalau ada maunya mah dengan Allah aja. Hasbiyallah, cukup Allah untuk saya. Kalau udah terukir di dalam hati, maka kalimat caption hasbiyallah wa ni'mal wakil, nanti Allah langsung nge-like. Langsung Allah mention Jibril dan malaikat-malaikat. Sehingga semuanya akan menambah followers kita dan mendoakan kita. Dengan hati ngomongnya. Baca Al-Quran juga dengan hati. Kita berzikir dengan hati. Kita sholat, yang kita baca di dalam sholat itu coba dirasakan dengan hati. Pakai hati deh. Kalau kita komunikasi sama Allah itu harus dari hati. Walaupun bibir kita nggak baik dalam berucap, kalau hati kita baik, Allah tuh akan tahu bahwa kita ini orangnya baik banget. Kalau dengan manusia aja kadang harus pakai hati ya. Kalau nggak, tetap aja ada getar yang nggak berasa sama dia. Apalagi dengan Allah. Jadi komunikasi dengan Allah itu zahir, batin. Nggak cukup zahir aja. Kalau dengan manusia, zahir kadang dia udah bisa menyimpulkan. Kalau dengan Allah, kalau nggak terlibat batinnya, Allah nggak akan menilai apapun dari ucapan kita. Kita bilang Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung misalnya. Benar gak kita yakin bahwa ayat yang kita baca itu benar? Shadaqallah. Atau kita Shadaqallahul azim cuma di lisan, di hati kita, masa gini ya ayatnya? Kok gini sih ayatnya? Masih ragu-ragu. Raib, masih merasa bahwa itu ayat gak benar banget gitu. Atau masih perlu dipelajari lagi benar atau tidaknya. Maka Shadaqallahul azim kita itu cuman pencitraan di lisan. Kan sekarang orang kalau di Indonesia memaknai Shadaqallahul azim itu bagian dari bacaan sholat ya. Bagian dari bacaan Al-Quran ya. Jadi kalau baca Al-Quran tutup Quran, belum Shadaqallah terus ditegur sama temannya. Kok belum Shadaqallah? Karena dianggap Shadaqallah itu bagian dari bacaan Al-Quran. Padahal Shadaqallah itu bukan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran. Kalau Shadaqallah itu kalimat tasdik, membenarkan apa yang kita ucapkan. Membenarkan bacaan-bacaan yang kita baru baca dari ayat-ayat Allah. Tasdik, membenarkan. Benar, saya yakin sekarang dengan semua ayat-ayat Allah. Itu baru namanya Shadaqallahul azim. Jadi bisa aja kita baca ayat gini. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Itu udah cukup. Daripada orang yang Shadaqallahul azim, tapi dengan ayatnya dia ragu-ragu. Maka berarti Shadaqallah tadi adalah pencitraan. Makanya coba katakan Shadaqallah itu dengan hati. Shadaqallahul azim, bener banget nih ayat nih. Kalau kita baca satu ayat, wah ini bener banget, Shadaqallahul azim banget nih. Shadaqallahul azim banget. Baca ayat Alif Lam Mim. Wah nih Shadaqallahul azim banget. Apanya yang Shadaqallahul azim? Ya Alif Lam Mim. Kamu ngerti? Enggak sih. Karena nggak ada yang ngerti juga kan. Cuma Rasulullah yang ngerti dengan seizin Allah. Kita mah nggak ngerti. Itu ayat mutasyabihat. Tapi benar nih, ini ayat Allah. Gitu aja. Allah bilang, Ya ayyuhalladzina amanu. Ada apa ya Allah? Ada apa? Kita perhatian gitu. Begitu Allah sebutkan perintahnya,
Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan suka prasangka. Wah, benar banget. Saya nggak boleh prasangka. Kalau prasangka nggak nyaman dengan hubungan dengan siapa aja. Tetap aja curiga. Yang ini salah, yang itu salah. Curiga aja. Sadaqallahul azim banget nih. Saya nggak mau prasangka. Udah aja. Lempeng. Nggak ada prasangka buruk kepada orang lain. Begitu ada orang teman kita yang datang ke kita, kita berprasangka baik kepada dia. Oh, dia ternyata masih ingat sama saya misalnya. Terus dia sapa kita, ngobrol sama kita, alhamdulillah ternyata dia orangnya baik banget. Begitu dia uzur atau dia izin, kita berprasangka baik, oh mungkin dia ada urusan yang darurat nggak bisa datang. Bukan, oh dia mau orangnya suka ingkar janji wae. Nah ini berarti zon berprasangka buruk. Benar nih ayat. Gitu aja terus. Jangan pas kita baca ijtanibu katsiran minadh-dhann. Janganlah kalian banyak berprasangka. Nggak gitu juga sih. Kadang-kadang prasangka dibutuhkan juga. Nah, berarti kita nggak sadaqallahul azim. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Jangan kalian makan riba. Aduh, gimana ya? Nah, ini nggak sadaqallahul azim. Kalau sadaqallahul azim, wah benar nih ayat. Terus gimana caranya? Aduh, saya harus harus cari pekerjaan yang tidak ada ribanya. Kalau saya misalnya punya bisnis, saya nggak boleh menghutangkan kepada teman saya, terus dengan akad saya harus dibayar sekian nambah gitu, nggak boleh. Tapi kalau dia mau nambah sih itu mah kesadaran dia aja. Gitu. Misalnya, kita nggak usah akad ya, kamu mau minjam berapa? 1 juta. Ya udah, saya mah orangnya nggak mau riba. Tapi kamu tahu kan, sekarang kan uang inflasinya tinggi itu ya. Jadi dia nggak ada akad tapi dia menganjurkan, sama aja sih sebetulnya. Atau sama kayak ada hadis Nabi, kalau orang berhutang kepada kita, kemudian dia memberikan jaminan, kayak misalnya kendaraan kepada kita, kendaraan itu nggak boleh kita pakai. Kalau kita pakai kendaraan itu tanpa izin dia, berarti ini ribanya nih. Ribanya adalah memakai kendaraan, dan kecuali dia mengizinkan, kendaraannya daripada diparkirin doang di depan rumah dan nggak dinyala-nyalain, akhirnya nanti dia rusak, mending saya pakai boleh nggak? Tapi saya sewa niatnya, atau nanti dikurangin dari hutang. Kalau dia bilang nggak apa-apa pakai aja, nggak usah hitung itu mah hutang mah lain lagi. Udah ya udah nggak apa-apa kalau gitu, ta'awun, saling tolong menolong. Cuman kalau kita nganggap wah ini kan masih jaminan, terserah saya dong mau dipakai, pemakaian itu adalah riba. Sehingga Allah tidak memberkahi nanti hubungan kita atau transaksi kita. Ini kita sami'na wa ata'na. Itu artinya sadaqallahul azim. Baru Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqa. Benar nih hambaku yang beriman. Kalau nggak kayak gitu Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang yang beriman. Itu teman-teman, satu, cobalah selaraskan antara postingan Islam kita, syiar-syiar, penampilan dengan karakter atau akhlak kita, satu. Kedua, cobalah caption itu dengan hati. Kalau kita bilang subhanallah itu benar-benar subhanallah di hati kita. Kalau kita bilang sadaqallah itu benar-benar sadaqallah di hati kita. Kalau kita bilang masya Allah itu masya Allah di dalam hati kita. Jangan sampai ngelihat cewek cantik, masya Allah. Itu pasti bukan dengan hati, dengan hawa nafsu ya. Berarti nggak selaras di hatinya. Tapi kan cantik, masa nggak boleh bilang masya Allah? Enggak. Kalau cantik dan bukan muhrim kita bilang auzubillah gitu. Ini bener loh. Nanti coba teman-teman baca surat Maryam ya. Gimana Maryam lagi ibadah di mihrabnya, tiba-tiba datang cowok ganteng banget. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Kami utus kepada Maryam roh kami yaitu Jibril. Lalu Jibril itu menjelma sebagai basharan sawiyya, laki-laki paling keren. Ini terjemah kekinian. Jibril menjelma sebagai laki-laki paling keren, tinggi, putih, rambutnya sepundak, terus ikal gitu. Campuran antara Arabian sama Spanyol. Wah, ini keren banget. Atau kayak pemain bola Italia. Kalau yang saya dulu masih SMA itu ada Del Piero misalnya. Itu kan yang keren-kerennya, atau David Beckham. Wah, cowok keren banget dengan penampilan yang badannya gagah dan benar-benar six pack. Kalau buka baju sih, ini nggak buka baju kan pakai jubah gitu ya. Tapi kan kelihatan rata gitu dan nggak nahan nafas juga. Ada yang ratanya nahan nafas. Pengalaman. Kalau lagi jalan di mall,
Kata istri saya, kenapa itu? Nah, nafas, biar nyerata gitu. Tapi kalau udah kekenyangan banget, ditahan nafas juga masih kelihatan. Padahal udah nahan nafas. Nah ini cowok keren banget. Basyaran sawiya, laki-laki yang sempurna. Laki-laki yang keren banget. Datang ke mihrab Maryam, bayangin. Datang ke sebuah ruang yang cuma ada Maryam di situ sendiri. Apa kata Maryam? Aku berlindung kepada Allah darimu. A'udzubillah. Jadi begitu buka Instagram, terus kadang-kadang ada yang nge-mention atau ada yang nge-like, pas kita periksa yang like siapa aja cewek kayaknya cantik tuh. Auzubillah minasyaitonir rajim. Langsung balik lagi. Bukan berlindung dari dia ya, berlindung dari setan. Karena dia bukan setan. Jadi enggak usah kita auzubillah min hadzihil mar'ah. Aku berlindung pada Allah dari perempuan ini. Enggak. Dari setan yang kadang-kadang datang yuwaswis fi sudurin nas, dengan pencetusnya adalah gambar, foto segala macam. Makanya perempuan-perempuan nih, nasihat saya sebagai teman ya, kalau kalian nge-posting sesuatu di Instagram, mending pakai foto KTP aja deh. Foto KTP, foto paspor. Kalau foto paspor ada kacamata, disuruh lepas dulu kacamatanya. Lepas kacamata, teh. Oh iya. Teh, agak melotot dikit, matanya kurang kelihatan. Nah, udah gitu posting tuh di Instagram, insya Allah selamat. Ya, nggak ada yang nge-like. Kecuali orangnya soleh banget. Ukti, Masya Allah, ini foto paspor diposting, pasti soleh banget kan? Ternyata fitnah juga. Susah menghindari fitnah, dasar jomblo ya. Udah digituin aja masih fitnah. Saking cantiknya cewek. Jadi udah melotot, makin melotot tuh makin bidadari. Tahu apa arti bidadari? Di dalam Al-Quran disebut hurul ain. Hurul ain itu artinya yang matanya besar. Tapi bulu matanya lentik. Dan matanya itu mukahal kayak orang bercelak. Itu hurul ain. Kalau yang matanya kecil gak usah bersedih. Nanti di surga matanya jadi besar tiba-tiba. Allah kasih operasi otomatis. Allah pas bercermin di surga gitu ya. Allah ini kenapa ya matanya saya kok jadi keren gini gede gitu. Itu hurul. Semua cewek kalau udah masuk surga matanya besar. Di surga tuh nggak ada cewek sipit. Nggak ada, matanya kecil. Terus mau bibir pipinya cabi gitu. Nggak ada tuh di surga. Semuanya mata besar, pipinya agak-agak kayak tirus gitu tapi cantik. Apalagi kalau misalnya yang cowoknya yang misalnya rambut saya nggak tumbuh-tumbuh di depan nih Ustaz gimana nih? Nggak ada di surga tuh. Di surga insya Allah semuanya rambutnya lebat. Dan hadisnya jelas ketika mereka berwudu, rambut mereka tidak lagi kusut, menunjukkan rambutnya saking lebat. Gak ada yang rambutnya segini tuh gak ada di surga. Aduh Ustadz nih saya udah pakai uak doyok banyak, gak tumbuh-tumbuh gitu. Gak ada. Ya, jadi kalau cewek-cewek mau selamat ya, gak sampai di muncul fitnah, apalagi kalau fitnahnya orang kadang-kadang suka gelap mata kan, saking ngeklik atau baper banget dengan cewek yang di Instagram, akhirnya itu foto di capture udah gitu di print sama dia dibawa ke paranormal kan bahaya tuh. Mbah, saya lagi suka sama cewek katanya. Oh ya, maharnya dulu taruh situ. Berapa Mbah? 1 juta aja, nggak usah banyak-banyak, taruh 1 juta. Mana foto ceweknya? Wah ini anak saya kata si Mbah. Anaknya si Mbah ternyata. Wah, kamu mau melet anak saya gitu. Kan wajah di dunia ini banyak yang mirip Mbah. Namanya siapa? Namanya si Ani. Wah, anak saya tuh sekolah di SMP itu. Ternyata anak si Mbah. Akhirnya kita yang diguna-guna. Pulang-pulang udah nggak normal gitu ya. Kenapa tuh orang? Nah, ini artinya fitnah kan? Makanya yang paling aman mah kalau ngeposting di Instagram udah gitu aja. Selfie tapi serius. Kalau perlu hitam putih, benar-benar. Jadi benar-benar tempoe doloe gitu. Wah, posting. Kalau laki-laki yang diposting misalnya, atau cewek-cewek juga boleh postingnya di belakang kan banyak tuh posting dari belakang. Jadi yang kelihatan cuma hitam doang kayak ninja gitu kan di belakang. Yang penting kata-katanya boleh lah. Tapi kalau mau posting depan pun sewajarnya, jangan sampai udah di depan, berakting lagi gitu. Gaya-gaya Korea-Korea gitu, gitu-gitu deh, Korea-Korea. Jangan ya, itu akan membuat fitnah. Fitnah itulah yang kelak jadi merusak perasaan. Sehingga laki-laki yang lihat posting kayak gitu, auzubillahi minasyaitonir rajim.
Udah, auzubillah udah aja, jangan auzubillahnya pencitraan. Tadi tuh ada teman gitu ya. Dia ini ada cewek cantik loh. Mana? Tanya lagi. Mana? Tanya mana? Itu pencitraan. Orang kalau benar-benar dari hatinya atau orangnya jujur nggak gitu-gitu amat. Oh iya biasa aja. Walaupun besoknya ntar dia hafal namanya, ntar di poin sendiri. Nyari sendiri, searching. Oh mana nih? Oh ini orangnya. Ini bukan cerita pengalaman pribadi ya. Soalnya waktu saya masih muda dulu nggak ada Instagram, untung gitu. Pas saya masih jomblo nggak ada Instagram. Adanya Friendster. Sama aja. Ini ta'awuznya Maryam itu ta'awuz bukan pencitraan. Allah aja yakin banget sama Maryam itu perempuan yang azra. Azra itu kalau bahasa Inggrisnya Saint. Kan Saint Mary kan bahasa Inggrisnya. Bahasa Arabnya Maryam al-Azra. Artinya yang menjaga kesucian. Begitu ada laki-laki keren banget di depannya atau di sebelahnya, di sebuah ruangan mereka berdua doang, dia bilang, "A'udzubillah, aku berlindung pada Allah." Terus nggak mau ngeliat gini aja. Ngapain kamu kesini? Saya diutus sama Allah, kata Jibril teh. Ada apa emang? Mulai ada dialog. Tapi itu benar-benar bukan jaim ya, bukan. Ada apa emang? Ya udahlah, ini nomor telepon saya. Nggak gitu. Maryam orangnya soleha. Kalau kita jaim-jaim tapi ngasih nomor telepon. Jaim-jaim tapi tukeran pin misalnya. Ini enggak. Ada apa? Ya Maryam, Allah akan memberikan kepada kamu anugerah seorang bayi yang soleh. Langsung Maryam kaget. Astagfirullahaladzim, bagaimana saya akan punya bayi sedangkan saya tidak kenal seorang lelaki pun. Bayangin. Ini kerennya cewek yang bernama Maryam. Dia enggak pernah kenal laki-laki kecuali 2 orang. 3 dengan anaknya. Ayahnya, pamannya, anaknya. Ayahnya Imran, pamannya Zakaria, dan anaknya Isa. Cuma 3 cowok yang dia kenal. Jadi kalau kita periksa telepon Maryam itu nggak ada nomor cowok sama sekali. Nomor kontak cowok nggak ada tuh. Semuanya cewek. Aminah, Fatimah, Halimah, semuanya aja. Nggak ada cowok. Tiga-tiganya cowok. Cuma Zakaria, pamannya kan Muhrim. Ayahnya Imran, anaknya Isa. Cuma 3 itu nomor cowok. Nomornya Nabi Isa, nomor Zakaria, dan nomor Imran. Coba kita. Cowok semua, cuma 1 cewek, ibunya sendiri. Yang lain cowok semua. Ini berarti bukan nggak boleh, cuman ya nggak gitu-gitu amat juga sih. Sama kayak kita nih, semua nama cowok, tapi jenis kelaminnya cewek. Kita ganti namanya jadi cowok. Biar nggak dicurigain. Namanya kok ini keren, namanya tuh Andi atau apa? Andi kok pakai jilbab? Kan keluar fotonya tuh, profile tuh. Kok Andi pakai jilbab? Maksudnya Andiah gitu. Pakai jilbab. Nah ini menunjukkan Maryam itu solehah banget. Kata Maryam sendiri, saya tidak kenal laki-laki. Gimana saya akan punya anak? Kata Jibril, itulah kebesaran Allah. Kamu tetap akan punya anak walaupun tidak disentuh oleh laki-laki. Satu-satunya perempuan di muka bumi yang dikaruniai anak tapi nggak disentuh, bahkan oleh suami yang halal, cuma Maryam. Saking azra, saking terjaga, saking mulia. Jadi nggak mungkin Maryam itu ngeposting yang macam-macam. Paling-paling postingannya bunga, cekrek, posting. Bunga apa? Kaktus. Hati-hati dengan saya, kamu tertusuk ya. Jadi posting bunga kaktus gitu. Jangan bukan orangnya ini posting, bunga atau batu atau air, apalah alam semesta lah selain dirinya. Walaupun nggak harus gitu-gitu amat, tapi yang penting jaga. Jangan sampai terlalu vulgar, terlalu genit, sewajar-wajarnya aja. Posting lagi jalan, posting lagi duduk, biasa aja. Tapi bukan postingan lagi ngedance gitu. Ini mungkin akan jadi fitnah. Walaupun kita ngeremehin, dianya aja yang jelalatan, dianya aja yang suka ngepoin. Tapi kan kita memang udah membuka ruang untuk orang penasaran jadi kepo kan. Coba kalau kita nggak ngeposting kan dia jadi nggak ngepo. Akhirnya ngepoin yang lain. Berarti kita nggak dosa, yang lain yang dosa. Yang penting jangan sampai orang berbuat dosa gara-gara kita. Kalau orang tetap berbuat dosa, biarlah gara-gara setan saja. Jangan sampai minal jinnati wan nas. Gara-gara jin dan gara-gara kita. Na'udzubillahi min dzalik. Itu aja teman-teman yang dimuliakan Allah. Maaf ya, kemana-mana. Kita tutup dengan muhasabah dan doa.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada bangsa Indonesia peradaban Islam yang diwarnai oleh anak-anak muda yang soleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama bertahmid kepada Allah. Kita memuji Allah. Kita coba ucapkan alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama sembari mengingat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Dan yang paling penting adalah nikmat hidayah yang membuat kita bisa bertaubat, hijrah, meninggalkan dosa-dosa yang dulu mungkin sulit sekali untuk meninggalkannya. Tapi karena hidayah Allah sekarang kita bisa meninggalkan dosa-dosa yang harusnya bisa mencelakakan kita. Kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama mungkin sekitar 10 atau 15 kali sambil mengingat nikmat Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. 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 Kita ucapkan tasbih subhanallah, 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 subhanallah. Ayo kita bertasbih bersama-sama. Subhanallah, 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 subhanallah. Teman-teman mungkin masih ingat dulu ketika kita sedang main atau mungkin sampai sekarang juga ketika kita nonton konser, seorang penyanyi di atas panggung suka ngajak kita nyanyi bareng. Ayo kita nyanyi bareng, siapa yang hafal lirik lagunya? Kita begitu semangat untuk bernyanyi dan berteriak bareng-bareng dengan seorang selebritinya atau seorang penyanyinya untuk menyanyikan lirik-lirik yang sebetulnya bukan zikir. Walaupun sebagiannya boleh, sebagiannya tidak boleh, Allahu a'lam. Tapi coba kita sekarang semangat lebih dari itu untuk menyanyikan atau untuk melantunkan lirik-lirik tasbih kepada Allah. Dan tidak masalah
Saya mengambil mazhab bahwa tasbih bersama-sama itu tidak masalah selama tidak mengganggu orang sholat. Kecuali kita habis sholat langsung bertasbih, mungkin mengganggu orang lain yang sedang sholat. Tapi kalau dalam event kayak gini, insya Allah tidak ada yang terganggu, lagian di dalam ruangan, sehingga kita syiarkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan tasbih, tahmid, dan takbir kita bersama-sama. Kita lanjutkan dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 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 Sembari kita beristighfar, coba kita ingat-ingat dosa-dosa kita kepada Allah. Ingat dosa-dosa kita kepada ayah kita. Ingat dosa-dosa kita kepada ibu kita. Seolah-olah istighfar kita adalah permintaan maaf kita kepada ibu. Ibu, maafkan saya. Ayah, maafkan saya. Ya Allah, ampunkanlah saya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal
Astaghfirullah minal khotoya. Teman-teman yang dirahmati Allah, walaupun teman-teman rajin ngaji, rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa, rajin baca Al-Quran, kalau teman-teman menyakiti perasaan ibu, durhaka kepada orang tua, semua kebaikan teman-teman itu tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin masuk surga teman-teman, walaupun rajin ibadah, kalau durhaka kepada kedua orang tua. Makanya Allah mengatakan, berbaktilah kepada orang tua setelah kalian bertauhid kepada Allah. Itu dua perintah di dalam satu ayat sekaligus, yaitu jangan syirik kepada Allah, jangan durhaka kepada orang tua. Seolah-olah durhaka kepada orang tua itu dosa besar kedua setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kadang-kadang gak ngerasa telah menyakiti perasaan orang tua kita. Gara-gara kita ngebelain pasangan kita, ngebelain suami kita, ngebelain istri kita, atau yang lebih parah lagi, hanya gara-gara ngebelain teman kita. Kita lebih menjaga perasaan teman daripada perasaan kedua orang tua kita. Beristighfarlah atas dosa-dosa kita kepada orang tua. Astaghfirullah Rabbal baraya. Khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. يا غفار يا غفار يا غفار اغفر لنا ذنوبنا يا غفور. اللهم يا تواب يا تواب يا تواب تب علينا يا تواب يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا توبة نصوحا يا تواب Ya Tawwab, Ya Allah, Engkau yang maha menerima taubat setiap hambamu. Meskipun kami kadang bertaubat lalu mengulangi lagi dosa yang sama. Engkau maha tahu bahwa hambamu ini kadang belum serius dalam taubatnya. Tetapi engkau tidak menutup pintu taubat bagi hambamu. Betapa engkau maha penerima taubat. Engkau tahu berapa banyak dosa-dosa hambamu, tetapi engkau tidak peduli dan engkau maha menerima taubat. Engkau pasti akan mengampuni dosa-dosa hambamu, walaupun dosa itu memenuhi langit dan bumi. Ya Tawwab, tub alaina taubatan nasuha. Jika engkau tidak menerima taubat kami, celakalah kami di dunia dan di akhirat, ya Allah. Jika engkau tidak menerima taubat kami, apa yang bisa kami harapkan lagi dari kebaikan-kebaikan selain taubat darimu, ya Allah? Siapakah lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa dan menerima taubat selain engkau, ya Allah? Tub alaina ya Tawwab. Tub alaina ya Tawwab. Ighfir dhunubana ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Kami tidak mampu berbakti kepada ibu dan ayah kami. Mungkin hanya doa yang bisa kami jadikan sebagai bakti terbaik kami untuk keduanya. Apalagi setelah keduanya kembali kepadamu, ya Allah. Kami tidak tahu lagi bagaimana cara membayar semua kebaikan-kebaikan ayah dan ibu kami, ya Allah. Bagaimana cara membalas setiap tetes susu dan keringat ibu dan ayah kami, ya Allah. Kecuali mendoakan mereka. Dan engkau berjanji menerima doa hamba-hambamu, anak-anak yang mendoakan orang tuanya. Ampunkanlah dosa ibu kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa ayah kami, ya Allah. Hapuskanlah setiap dosa mereka dari catatan amal mereka, ya Allah. Sehingga mereka menghadapmu kelak dalam keadaan bersih.
dan kembali ke dalam surgamu sebagai orang-orang yang menang dan beruntung ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah untuk bangsa Indonesia anak muda yang soleh, anak muda yang punya akhlak mulia, anak muda yang cerdas, yang kreatif, yang mereka menggunakan semua potensi-potensi baik mereka untuk kemenangan agama dan bangsa. Berikanlah untuk bangsa Indonesia anak muda sebaik Ashabul Kahfi, anak muda sebaik Hawariyin, anak muda sebaik sahabat Muhajirin, anak muda sebaik Ansor. Berikanlah bagi bangsa Indonesia pemimpin sebaik Muhammad Al-Fatih, pemimpin sebaik Nuruddin Zinki, pemimpin sebaik Salahuddin Al-Ayyubi, pemimpin sebaik para Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyin. Ya Allah, anugerahkanlah kepada bangsa Indonesia keberkahan. Tutuplah aurat perempuan-perempuan Indonesia dan jadikanlah perempuan-perempuan kami adalah perempuan-perempuan yang memiliki rahim yang berkah, yang dari rahim mereka akan lahir para pemuda-pemuda yang soleh, dari rahim mereka akan lahir para pembela-pembela agama ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, bantulah saudara kami di Palestina ya Allah. Bantulah saudara kami di Suriah ya Allah. Maafkan kami belum bisa banyak menolong mereka ya Allah, kecuali mendoakan dan menyisihkan sebagian kecil dari harta kami untuk mereka ya Allah. Kami sering melihat bagaimana saudara-saudara kami disembelih, bagaimana saudara-saudara kami dibom, bagaimana saudara-saudara kami ditembak, bagaimana mereka disiksa, mereka kehilangan harta mereka, rumah mereka, orang-orang yang mereka cintai. Bantulah mereka ya Allah, dan beri kesempatan bagi Indonesia suatu saat untuk membuka gerbangnya untuk para pengungsi Suriah, membuka gerbangnya untuk pengungsi Myanmar, membuka gerbangnya untuk pengungsi Palestina, sebagaimana negara-negara Islam yang sekarang telah membuka gerbang mereka untuk para pengungsi kaum muslimin. Ya Arhamar Rahimin, berikanlah kesabaran kepada bangsa Indonesia dalam membangun bangsanya, membangun negaranya. Jangan kau biarkan mereka bercerai-berai dan saling menyalahkan dan menjatuhkan. Satukanlah mereka dalam barisan ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah dada orang-orang miskin dengan kemiskinannya sehingga mereka menjadi orang yang sabar. Dan ketuklah hati orang-orang yang kaya sehingga mereka menjadi orang yang dermawan. Persaudarakanlah antara orang yang kaya dan miskin. Janganlah engkau jadikan mereka bermusuhan karena yang satu sombong dan yang lain dengki. Ya Arhamar Rahimin, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang engkau uji dengan sakit. Jika orang-orang di antara saudara kami yang sakit itu kurang mampu, maka tolonglah mereka dalam berobat dan mencari kesembuhan-Mu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, berkahilah negeri kami ini sebagaimana Engkau telah memberkahi negeri Mekah dan Madinah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.